Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya sekarang berada di sekolah di lereng Gunung Kawi tepatnya, yaitu SMP Negeri 2 Selorjo. Nah, yang menarik di sini apa? Saya sebagai guru IPA, khususnya jurusan biologi, kita pengen lingkungan sekolah itu diatur tamannya yang bagus. Tanamannya ada identitas, ada taksonomi atau klasifikasi yang bisa digunakan untuk belajar adik-adik kita. Ya. Nah, itu ada di Blitar ini di SMP 2 Selorjo ini. Saya ketika jadi guru, ketika jadi paswa bercita-cita sebenarnya. Paling-paling hanya dikasih nama Latin, nama Indonesia. Nah, sekarang taksonominya komplit. Kita lihat ini coba. Nah, ini mulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies, ada semua ini. Coba lihat ini. Ini nama Indonesianya adalah jambu biji. Nama spesiesnya adalah Pseudium guajava. Demikian sampai ke atas. Nah, ini bisa digunakan untuk pelajaran buat siswa, pelajaran IPA gitu. Jadi kalau kepala sekolah, guru-guru, kakak-kakak pembina pramuka untuk mengamalkan dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, maka tanaman ini dirawat dengan bagus. Kalau ini dirawat, maka peserta didik, siswa, adik-adik kita di pramuka sudah bisa dikasih tanda kecakapan khusus TKK. Kenapa? Merawat tanaman gitu. Dengan dikasih tanaman, dikasih identitas begini, dikasih identitas klasifikasi taksonomi ini, maka bisa digunakan untuk belajar begitu. Jadi sebagai media belajar gitu. Jadi kalau menanam suatu tanaman di lingkungan sekolah, tolong diatur yang bagus, memilih tanaman yang ada di kurikulum. Yang ada di kurikulum kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12 SMA. Jadi jangan asal nanam saja, tapi milih di kurikulum itu materi apa yang dipelajari sejak kelas awal, kelas menengah sampai kelas yang tinggi. Itu kita sediakan di lingkungan sekolah, kita rawat sehingga nggak usah beli, nggak usah membawa lagi. Contoh tanaman jagung, pasti ketika di kelas 9 ya, kurikulum SMP itu atau MTS itu mempelajari tanaman dikotil monokotil. Anak nggak usah bawa jagung dari rumah, paling kalau bawa jagung dari rumah paling nyabut di sawah. Nah, berarti merusak lingkungan. Mendingan ditanam di lingkungan sekolah, ditanam jagung itu besar ketika bulan berapa pas pelajarannya itu. Nah, jadi semua lingkungan sekolah itu bisa menjadi sumber belajar. Manfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Dan ini contoh miniatur yang bagus, yaitu tentang pengaturan taman lingkungan sekolah. Coba kita lihat sana tamannya kayak apa. Nah, batas ini kan udah bagus ini. Sudut sekolah ini dikelola dengan bagus. Contoh ini tanaman ini lebih digosok. Ini adalah tanaman apa ya? Saya sebut kacang-kacangan gitu aja. Ini tidak usah dimatikan, tidak usah dibersihkan. Susu ini dirawat, tumbuh menjadi bagus. Ini kita lihat ini, bagus banget ini. Nah, ini karena pinter-pinternya pengelolanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa kepala sekolahnya? Nah, begitu ya. Siapa yang mengatur sedemikian rupa? Siapa yang punya ide seperti ini? Nah, tidak lain tidak bukan adalah Pak Indro Bekti. Sini Pak Indro. Nah, ini dengan Pak Indro ya. Pak Indro ini satu alumni dengan saya di IKIP Malang ya. Pak Indro, kita sedang di Haji Toji Channel. Oh iya. Jadi channel sini dari saya yang mengupas tentang pendidikan kepramukaan dan pendidikan pada umumnya. Nah, Pak Indro, saya tanya, kenapa kok sampai punya ide seperti ini? Dalam hati saya itu cocok gitu aja. Tolong dijelaskan ke para pemirsa. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya yang saya hormati. Kami punya ide itu semata-mata bertujuan untuk membantu para siswa dalam belajar sehari-hari agar lebih menarik. Kalau misalnya anak-anak itu diminta untuk belajar klasifikasi hanya membaca buku paket dan lain sebagainya, saya yakin itu pasti jenuh. Beda kalau dengan anak-anak itu diajak langsung ke lingkungan, misalnya jalan-jalan ke sini, lah masuk ke taman ini, itu guru dengan mudah bisa menjelaskan
sistem klasifikasi untuk tanaman jambu biji ini misalnya. Anak-anak lebih tertarik karena pembelajarannya lebih bervariasi daripada membaca buku di kelas saja. Begitu Pak Ardito. Ya. Jadi ini kalau di pendidikan kepramukaan, salah satu metode kepramukaan dari 8 itu satunya adalah kegiatan alam terbuka. Nah, jadi memang untuk belajar tidak dibatasi dinding atap, dinding tembok kelas, tetapi harus bisa di alam terbuka ini menjadi sumber belajar. Ya. Jadi metode kepramukaan yang 8 itu salah satunya adalah alam terbuka. Jadi sesekali anak diajak ke alam terbuka. Supaya apa? Di alam terbuka itu kita bisa bebas berekspresi, menyadari bahwa ini semua ada yang mengatur. Jadi akan meningkatkan keimanan kita. Tanaman jambu biji ini ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ada tantangannya di situ, Pak. Ya. Betul Pak Indro. Dengan begini anak menjadi lebih menarik, lebih merasa tertantang, lebih bebas, tidak terkungkung oleh tembok kelas. Saya minta ini terus ditingkatkan ya Pak Indra ya. Iya, ya siap Pak Ardito. Walaupun sekolah kita di desa, tetapi inovasi kita tiada henti. Iya, ya, terus berekspresi ya, dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Indro, Kepala SMP Negeri 2 Selorjo Kabupaten Blitar. Nah, siapa yang pengen sekolahnya seperti ini, kontak beliau atau hadir ke sini dalam rangka silaturahmi. Siap ya Kak ya? Siap. Siap. Yang tidak kalah juga pramukanya. Pramukanya di Gugus Sepan ini SMP 2 Selorjo juga maju. Oleh karena itu nanti kita intip bagaimana kegiatan pramukanya. Saya kira begitu. Jika video ini bermanfaat buat pemirsa, kakak-kakak dan adik-adik semua, jangan lupa ikuti terus dengan subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Serta ini share video ini sebanyak-banyaknya ke grup-grup yang kakak-kakak adik-adik punya, supaya apa? Ada manfaatnya buat teman-teman kita, penggiat pendidikan dan para penggiat kegiatan kepramukaan. Saya kira begitu. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Salam Pramuka. Terima kasih. Ini lingkungan sekolah dari SMP 2 Selorjo yang cukup nyaman, cukup asri, yaitu di pedesaan, yaitu penghijauannya cukup bagus. Jadi ini bisa sebagai modal untuk sekolah yang berbasis lingkungan, yaitu Adiwiyata. Oleh karena itu ini harus selalu dan terus berbenah tentang masalah lingkungan. Ya, ini kalau kita lihat view-nya cukup bagus ya, dengan ketinggian tanah topografi yang tidak rata, tapi diatur yang cantik, bagus. Nah, saat kita berdiri ini adalah di kelas yang atas, jadi cukup tinggi, perbedaannya ada sekitar 7 meter dengan bangunan yang ada di bawahnya. Dan bangunan di bawahnya itu ada perkantoran, ada laboratorium, ada kelas ya. Itu ayo sekolah ini kita dorong terus berbenah, semoga bisa mencapai apa yang kita rekam bersama, sekolah yang berbudaya lingkungan atau sekolah Adiwiyata.
Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah kita jalan-jalan di lingkungan sekolah yang asri ini, sekolah yang merintis akan menuju sekolah adiwiyata. Itu apa? Sekolah yang peduli berbudaya lingkungan. Itu namanya sekolah adiwiyata. Semoga perjalanan menuju sekolah adiwiyata dimudahkan dan dilancarkan, tetap kompak ya, tercapai apa yang kita citakan. Nah, sekali lagi ini contoh ya, tebing ini kalau bisa dimanfaatkan seperti ini ternyata bisa bagus ya. Ini contoh, ini berarti memanfaatkan potensi lingkungan untuk mempercantik lingkungan sekolah sekaligus sebagai sumber belajar. Jadi ini teman-teman di sini tuh cerdas, bagus, di bawah komando Pak Indro. Ya, semoga ini bisa menjadi virus ya yang menginfluence kepada teman-teman yang lain. Virusnya virus positif, yaitu sekolah adiwiyata. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, tekan tombol like, berikan komen yang positif, serta di subscribe bagi yang belum. Semoga ada manfaat. Yuk kita lanjutkan jalan-jalan. Ya. Ini